Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan perhitungan rancangan anggaran biaya rumah 3 lantai dengan luas 4 kali 13 meter persegi. Baik. Saya akan membuka file RAP-nya. Dan nanti akan melanjutkan ke perhitungan MS Project-nya. Ini untuk rekap semuanya. Kita mulai dari rancangan anggaran biayanya, karena kemarin sudah perhitungan volumenya sudah, maka akan melanjutkan ke perhitungan. Kemarin sudah sampai perhitungan atap, maka ini akan melanjutkan ke perhitungan sanitasi air. Untuk sanitasi yang dibutuhkan, salah satunya adalah pipa dengan panjang 80 meter persegi, dan ke bawah lagi selanjutnya pekerjaan mekanikal. Pekerjaan mekanikal seperti ini, kebutuhan catnya sudah, perhitungan catnya untuk perhitungannya sudah semuanya di bawah sini. Ini untuk cat temboknya dengan luas, dengan lapisnya 2. Lalu untuk kebutuhan penutup lantai, sama untuk kebutuhan penutup lantai perhitungannya sama dengan menghitung slab. Lalu untuk perhitungan yang lain ini ada railing. Untuk semua totalnya jumlahnya adalah 699.543.436 rupiah. Untuk harga satuannya ini didapatkan dari website Max Bedrock kurang lebihnya, dan mungkin tidak semuanya, namun bagian besar dari website Max Bedrock untuk harga satuannya. Lalu kita lanjutkan ke pembuatan schedule. Lalu tidak lupa untuk perhitungan kusen sudah semua, totalnya 23 juta. Nah, untuk perhitungan schedule, pertama-tama kita copy rekap pekerjaannya, kita copy semuanya. Setelah di copy, untuk volumenya kita masukkan dari RAP di awal. Ini ya, tadi ya, satuannya ada dari sini, perhitungannya menyambung ke schedule. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Untuk menghitung jumlah harganya dari pengalian antara harga satuan dikali volumenya. Jadi semuanya sudah terhitung. Nah, setelah itu untuk menghitung durasi mingguan dan durasi hari. Durasi mingguannya ada terlampir di sini, data yang ini, data mingguannya. Untuk durasi pekerjaannya ada 168 hari, maka dari itu direksi kit dan gedung proyeknya
bekerja setiap hari. Untuk mobilisasinya juga pekerjaan pengadaan air dan listrik juga 165 hari atau total 4 pekerjaan dalam 6 bulan. Untuk hitungan pekerjaannya dapat dari pengalian antara bobot atau persentase dikali durasi mingguan, dapatkan persentase 0,091% setiap harinya, setiap 1 per minggunya. Demikian dengan perhitungan di bawahnya setiap minggu. Setelah itu didapatkan nilai sebesar 0,36% dari pekerjaan 1 minggunya, didapatkan dari saya hilangkan dulu untuk ininya, freeze-nya agar bisa dapat dilihat. Jadi ini didapatkan dari nilai penjualan setiap per minggunya. Untuk minggu pertama memang pekerjaan kurang lebih adalah pembersihan lahan, direksi, lalu ada pengukuran dan pemasangan boplang, pengadaan air dan listrik, dan pagar pengaman untuk pekerjaan 1 minggu. Setelah semuanya kita dapatkan nilai dari proses rencana mingguannya. Setelah semua semua ditotal, maka kita mencari proses rencana mingguan kumulatif. Untuk rencana mingguan kumulatif didapatkan dari nilai proses rencana mingguan. Seperti ini. Jadi untuk minggu pertama, nilai ini didapatkan dari perhitungan ini ya. Didapatkan dari penjualan antara proses rencana mingguan ditambah proses rencana mingguan kumulatif. Setelah itu didapatkan nilai 100%. Seharusnya ini ke sini ya. Ini mungkin terlalu, ini ada yang kurang tepat, maka akan saya betulkan langsung saat merekam, karena ini belum dapat nilainya. Saya akan tunjukkan caranya. Zoom. Dibagi.
Maaf karena saya tambahkan durasi harian, maka mungkin ada yang bergeser, maka ini saya hide dulu. Mungkin geser ya, jadi ini harusnya berada di sini, namun karena bergeser saya akan betulkan. Saya temukan dari awal karena bergeser. Hitungannya seperti ini. Sudah dicapai angka 100%, maka sudah benar, tinggal kita kurangin datanya. Nah, setelah ini kita mencari kurva. Bisa dihapus, saya akan carikan kembali kurvanya. Untuk data kurva, kita langsung bisa mencari data kurva yang kumulatif dengan cara mengeblok semuanya. Lalu insert, dipakai yang bentar. Kita bisa memakai yang ini. Kita bisa hapus semuanya keterangan ini. Lalu ini chart.
Untuk tipenya terserah, bisa disesuaikan dengan sesuai yang kalian inginkan. Lalu kita hilangkan filenya, dibuat file. Setelah itu kita bisa letakkan di minggu pertama, kurang lebih di sini, dan kita bisa luaskan untuk kurva ini, perbesar maksudnya. Seperti ini ya. Mungkin kalian bisa membuat lebih ke bawah lagi karena ini terlalu tinggi, atau mungkin bisa diturunkan dengan seperti ini agar kurva terlihat. Ya kurang lebih seperti ini ya, nanti bisa disesuaikan kembali. Nah, setelah semua perhitungan mingguannya sudah selesai, lalu kita lanjut ke MS Project. Nah, untuk pertama-tama kita bisa menggunakan ini, project information. Ini kita bisa memulai proyek kita dengan tanggal ini karena saya mulai dari bulan Juli, maka saya mulai pada kurang lebih tanggal 14 Juli ya. Mungkin agak mundur dari tadi, dari perhitungan awal, karena
di MS Project ini lebih terperinci. Nah, saya mulai dari tanggal 14. Oke. Ini dari tanggal 14 Juli selesai ke sampai mungkin Februari kurang lebih 2026 dari Juli. Agak berbeda karena di MS Project mungkin lebih terperinci, maka untuk durasinya kita dari yang tadi di mingguan kita buat ke hari, maka di Excel saya sudah saya tambahkan satu durasi minggu dan durasi harian, durasi hari ya, agar bisa dimasukkan ke dalam MS Project-nya. Setelah kita copy ke MS Project, maka didapatkan hariannya ini sama seperti di awal. Untuk direksi dan pengadaan air akan dilakukan setiap hari dalam 168 hari atau selama 24 minggu. Untuk start kita bisa dari tanggal 7 kita mulai pengerjaan sampai selesai. Nah, untuk di MS Project kita lakukan ada yang namanya predecessor atau mungkin pekerjaan yang selanjutnya dilakukan urutannya. Mungkin yang pertama dilakukan setelah pekerjaan persiapan, kita bisa melakukan pengukuran blank yang akan dilaksanakan setelah pembuatan direksi pada hari pertama, lalu lanjut ke pagar pengaman. Jadi ini kita hapus satu. Untuk pagar pengaman kita lakukan setelah pengerjaan blueprint selesai. Mungkin contohnya baik ini langsung kita buatkan nama ke 6. Nah, akan langsung menunjuk ke arah sini, ada panahnya. Selanjutnya ke galian tanah. Contohnya galian tanah pondasi dilakukan setelah pemasangan pagar, maka kita bisa kasih tanda pemasangan pagar di angka 9. Lalu ada tandanya di sini pengerjaannya. Jadi galian tanah dikerjakan setelah pagar pengaman selesai. Untuk galian footplate kita bisa lakukan mungkin setelah sama, kita bisa tambahkan ke hari yang 9. Jadi sama setelah pengadaan pagar pengaman, kita langsung bisa melakukan dua pekerjaan, yaitu galian tanah pondasi dan galian tanah footplate. Namun seperti ini. Untuk urusan pasir atau urukan tanah mungkin bisa dilakukan setelah melakukan pasangan pondasi, maka dari itu kita mungkin bisa dikosongkan urukan pasirnya.
urukan pasir fondasi dan urukan tanah kembali, mungkin bisa kita langsung ke pemasangan fondasi. Nah, untuk pemasangan fondasi kita lakukan setelah melakukan penggalian, maka kita bisa hapus dulu nih penggalian mana. Kita bisa lakukan yang penggalian, maka di angka 13 penggalian 12 ini 12. Lalu pasangan batu kali bisa dilakukan setelah melakukan penggalian pemasangan fondasi A dan B. Maka ini bisa dilakukan setelah pemasangan fondasi 19. Lalu ke batu kali bisa dilakukan setelah pasangan ranting fondasi yang B 20. Ini 20. Selanjutnya pasangan dinding bata kita bisa lakukan nanti. Maka kita kembali mengisi ke urukan kembali. Kita setelah melakukan pemasangan fondasi batu kali dan stamping, maka kita bisa mengisi urukan tanah kembali setelah melakukan pemasangan fondasi batu kali, yaitu di angka 22. Kurang lebih segini alurnya. Sama yang bawah juga bisa, contohnya seperti ini. Untuk railing kita bisa lakukan yang untuk hari terakhir, atau mungkin bisa nanti juga bisa. Untuk cat aci dilakukan setelah pemasangan keramik. Nah, setelah pemasangan fondasi selesai dan galian tanah urukan sudah selesai, maka kita lakukan urukan sirto peninggi lantai setelah fondasi. Jadi ini 16. Ini sudah selesai semua. Maka pengerjaan fondasi beton berulang, kurang lebih sama yang seperti tadi. Setelah ini selesai semua, setelah selesai atau plat lantainya sudah terbentuk, plat lantai bawah, kita bisa melakukan pasangan dinding bata. Mungkin agak bolak-balik karena memang ini kurang rencananya masih amatir, kurang lebihnya seperti ini. Maka plat lantai di angka 47. Jadi pasangan batu baja data 47 ya, sudah sesuai. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk alur dari predecessor-nya. Nah, lebih seperti ini. Mungkin cukup dari saya untuk pemaparan rancangan anggaran biaya dari Excel sampai MS Project. Maka terus saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.